Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kenzi Filbert Pratiwan dan dua teman saya lainnya yaitu Nur Aisyah Ramandasari dan Junior Stevin dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam KBMK 2025, Perencanaan Bisnis Pengembangan Eduwisata Gerabah, Desa Panjangrejo. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi unggulan nasional yang dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan. Sepanjang 2023, tercatat lebih dari 7,5 juta kunjungan wisatawan ke kota Yogyakarta. Meski ikon wisata seperti Malioboro dan Prambanan masih dominan, tren kini bergeser ke wisata berbasis komunitas seperti desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya dan kehidupan lokal secara langsung. Merespon tren tersebut, DIY kini memiliki 181 desa wisata yang terus berkembang. Salah satu desa yang tengah dirintis sebagai destinasi wisata adalah Desa Panjangrejo di daerah Pundong, Bantul. Dikenal sebagai penyuplai gerabah kekasongan, desa ini juga kaya seni tradisi dan kuliner khas. Namun, belum dikenal sebagai destinasi wisata. Dengan lokasinya yang strategis dan potensi lokal yang unik, Panjangrejo memiliki peluang besar untuk dibentuk menjadi desa wisata edukatif yang berkelanjutan. Sebagai upaya menjawab peluang dan tantangan tersebut, kami menyusun paket perencanaan bisnis eduwisata berbasis potensi lokal Desa Panjangrejo yang bertujuan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan hilirisasi guna meningkatkan nilai jual produk wisata sehingga mampu meningkatkan daya saing produk wisata lokal secara nasional di tengah gejolak global. Pembahasan berikutnya adalah pestal analysis yang memiliki 6 aspek utama. Aspek yang pertama adalah politik. Dalam aspek tersebut, proyek ini memiliki dukungan dari rencana pengembangan jangka menengah nasional maupun daerah, serta relevan dengan Asta Cita khususnya di poin 3, 4, dan 6, serta SDGs poin yang ke-8 dan 10. Selain itu, proyek ini juga memiliki surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi, yang dimana dalam aspek tersebut, proyek ini selaras dengan SDGs poin yang ke-8 dan Asta Cita poin yang nomor kedua, serta dapat potensi dalam menaikkan pendapatan masyarakat lokal melalui wisata, edukasi, serta penjualan cenderamata gerabah sebagai daya tarik utamanya. Aspek yang ketiga adalah sosial, di mana proyek ini selaras dengan IKU nomor 7 dan 2. Untuk aspek yang keempat, yaitu teknologi, proyek ini juga relevan karena menggunakan atau memanfaatkan alat-alat elektronik seperti meja putar gerabah elektronik, serta kita menggunakan juga oven bakar cepat. Selain itu, untuk pemasarannya kita menggunakan media sosial sebagai pemasaran digital. Aspek yang kelima adalah aspek environmental atau lingkungan, yang dimana dalam aspek tersebut, proyek ini memiliki kesesuaian dengan SDGs nomor 12, serta letak geografis dari desa wisata tersebut memiliki potensi wisata alam yang luas karena berada di kaki pegunungan Seribu. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang keenam adalah law atau hukum. Dalam aspek tersebut terdapat potensi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk wisata edukasi, serta adanya pembentukan Pok Darwis Rejo Nyawiji melalui keputusan lurah. Berikutnya adalah analisis value proposition yang memiliki dua sisi, yaitu sisi kanan, yaitu produk pelanggan, sisi kiri adalah produk industri yang ditawarkan. Berdasarkan analisis umum yang telah kami lakukan, dapat beberapa solusi yang kami tawarkan untuk memenuhi customer pain. Diantaranya adalah terdapat pengembangan yang lebih aman menggunakan plastik gelembung dan juga garansi. Hal yang kedua adalah jasa sewa layanan sepeda. Hal yang ketiga adalah variasi bentuk yang lebih beragam yang ditawarkan kepada pelanggan, serta bantuan pembentukan dari pengrajin profesional. Untuk customer gain-nya sendiri juga sama, terdapat tiga hal. Hal yang pertama adalah karya Gerabah Edukasi 101. Hal yang kedua adalah area foto Instagram yang didukung dengan jasa penyewaan baju tradisional Jawa. Hal yang ketiga adalah sertifikat digital Gerabah Artisan. Kemudian, solusi untuk customer job sendiri juga sama, dapat tiga hal. Hal yang pertama adalah terdapat paket eduwisata yang ditawarkan terhadap segmentasi pasar yang berbeda-beda. Hal yang kedua adalah tambahan tanda yang ditempelkan pada hasil karya gerabah milik pelanggan ataupun customer. Hal yang ketiga adalah integrasi dengan kebijakan RPJMN dan juga SDGs melalui konsep eco gerabah dan pengemasan ramah lingkungan. Berikutnya untuk analisis BMC, yang pertama ada customer segment, jadi wisatawan baik individu maupun keluarga serta rombongan, terus siswa ataupun mahasiswa dari sekolah dasar, bahkan universitas, dan komunitas ataupun kelompok kesenian yang punya ketertarikan terhadap kerajinan gerabah. Untuk value proposition sendiri tentunya akan ada pengalaman buat gerabah secara langsung, pembelajaran budaya tradisional dan produk kerajinan tangan yang otentik yang dapat dibeli, serta suasana pedesaan yang dapat dirasakan. Untuk channelnya ada media sosial, kerjasama dengan sekolah-sekolah, agen perjalanan, serta partisipasi dalam event-event kesenian. Untuk customer relationship-nya ada pendampingan secara personal selama di desa wisata,
Terus pemesanan dapat dilakukan secara online dan ada komunikasi pasca wisatawan berkunjung di desa wisata. Untuk revenue stream sendiri itu ada penjualan paket wisata sebagai pendapatan utama, terus pendapatan sampingan dari penjualan produk-produk gerabah dan tentunya pendapatan tambahan dari kegiatan workshop ataupun penjualan produk di luar desa wisata. Terus untuk activity-nya ada pengelolaan workshop gerabah, pembinaan pelatihan para pengrajin, pemasaran dan promosi, pengembangan produk dan pengelolaan operasional desa wisata. Key resource itu ada pengrajin gerabah lokal yang punya pengetahuan dan keterampilan pembuatan gerabah, lahan dan fasilitas, bahan baku tanah liat sebagai bahan baku utama, serta koneksi internet dan gadget untuk mendukung promosi dan pemesanan online. Untuk key partnernya itu ada pemerintah desa dan dinas pariwisata yang mendukung untuk promosi dan perizinan. Ada kerjasama juga dengan biro perjalanan dan sekolah bahkan universitas, dan penyedia transportasi lokal untuk memudahkan akses dan penyedia bahan baku yang akan menjaga kestabilan bahan baku selama pembuatan gerabah. Untuk cost structure-nya itu ada biaya operasional, untuk biaya pemeliharaan fasilitas, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan promosi, dan biaya pengembangan untuk inovasi. Untuk rencana operasional sendiri ada alat dan bahan yaitu gerabah. Untuk bahannya itu tanah liat khusus, alatnya meja putar dan tungku pembakaran, serta alat pahat. Berikutnya untuk sewa sepeda tentunya ada sepeda dalam kondisi baik, helm, dan peta desa. Untuk tenaga kerja sendiri itu ada pemandu wisata yang bertugas memandu segala proses wisata dan mendampingi wisatawan secara langsung, dan pengrajin gerabah lokal akan menjadi instruktur utama dalam pembuatan gerabah. Terus staf operasional yang mengelola pendaftaran, pembayaran, dan pembelian alat fasilitas, serta warga lokal akan menjadi tuan rumah dari homestay dan menunjukkan pertunjukan seni. Untuk rencana pemasarannya, yang pertama ada pemasaran digital, yang mana akan menggunakan media sosial sebagai media utama untuk menggunakan platform seperti Instagram, bahkan TikTok, dan juga ada iklan digital secara berbayar di media sosial. Kemitraan, yaitu kita akan bekerjasama dengan agen perjalanan, terus juga bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk membuat sebuah program khusus bagi mereka agar bisa bekerjasama dengan kita. Dan yang terakhir mungkin ada influencer yang akan membantu promosi untuk membangkitkan citra desa wisata. Yang ketiga untuk pemasaran word of mouth-nya, kita akan memberikan pengalaman terbaik sehingga nantinya para wisatawan diharapkan dapat bisa mendapatkan kesan yang baik dan bisa menceritakan kepada kerabat dan temannya, dan juga mendorong mereka untuk memberikan urusan positif di Google Maps. Untuk rencana organisasi sendiri tentunya akan ada ketua yang akan membawahi operasional dan administrasi. Selain itu di bawah operasional nantinya akan ada pemandu wisata, pengrajin gerabah, pengelola wisata alam, dan pemilik sewa sepeda. Dari aspek keuangan, pengembangan desa wisata edukatif Panjangrejo sangat layak dijalankan. Total kebutuhan modal sebesar 59.625.000 sepenuhnya didanai melalui hibah, swadaya, dan dukungan program tanpa utang, sehingga resikonya rendah. Dengan estimasi konservatif 3.120 pengunjung per tahun, pendapatan tahun pertama diproyeksikan mencapai 151.320.000 dengan laba bersih sebesar 91.695.000. Pendapatan terus meningkat di tahun kedua dan ketiga, dengan total laba bersih selama 3 tahun mencapai 339 juta lebih. Secara finansial, usaha ini menunjukkan indikator yang sangat positif. Dilihat dari ROI yang mencapai 153,8%, payback period hanya dalam waktu 0,6 tahun. BEP tercapai di 368 paket wisata. Artinya, modal kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun dan selanjutnya menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dengan arus kas positif dan struktur biaya yang efisien, proyek ini tergolong sangat menguntungkan dan minim risiko secara finansial. Berikutnya kita akan membahas dari aspek inovasi dan gambaran teknologi. Inovasi yang dikembangkan dalam perencanaan bisnis ini adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal dalam mewujudkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai jual produk wisata sehingga mampu meningkatkan daya saing produk wisata lokal secara nasional di tengah gejolak global. Gambar teknologi dalam aktivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal melalui pengembangan edukasi gerabah dengan alat glasier elektrik untuk mewujudkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai jual produk wisata sehingga mampu meningkatkan daya saing produk wisata lokal secara nasional bahkan internasional. Selanjutnya, pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan penggunaan oven bakar lebih cepat dalam eduwisata sehingga produk yang dihasilkan bisa langsung dibawa pulang sebagai souvenir atau cenderamata yang siap guna atau bahkan bernilai jual. Sebagai wujud nyata dari kami terhadap perencanaan ide bisnis ini, kami menawarkan beberapa paket eduwisata. Paket yang pertama adalah paket gerabah kreatif mini yang menyasar kepada pelajar, backpacker maupun wisatawan. Lalu paket yang kedua adalah gerabah dan rasa lokal yang ternyasar kepada wisatawan, keluarga maupun komunitas. Dan juga dapat peningkatan adanya bisa menikmati makanan khas daerah Panjangrejo. Paket yang ketiga adalah paket sepeda dan gerabah yang menyasar kepada pasangan, keluarga maupun komunitas wisatawan. Yang terdapat peningkatan yaitu dapat menikmati jasa layanan sepeda. Dan paket yang paling tinggi dari kami adalah paket petualangan alam dan gerabah yang menyasar kepada wisatawan, keluarga maupun komunitas yang terdapat peningkatan yaitu bisa mendatangi salah satu wisata alam di daerah Panjangrejo yaitu air terjun
Santong. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.